beradaptasi, cara dia bersosialisasi. Nah, ada pertanyaan tuh gitu ya dari Pak Mul. Ada anak yang emosi, yang emosinya tidak jelas ya, yang marah-marah tanpa sebab ya, yang bisa ngamuk tanpa sebab. Tadi ada kawan-kawan yang sudah menjelaskan bahwa bisa dengan segala macam cara dan trik. Nah, kalau kita ngacu kepada teori tadi yang sudah ditampilkan kelompok berapa itu ya? Ada self regulation namanya, ya. Self regulation ini teorinya Albert Bandura, social learning theory, ya bahwa setiap kita itu harus mempunyai self regulation, ya. Bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan situasi, bagaimana kita beradaptasi terhadap suatu kondisi, sehingga kita bisa mengontrol emosi. Selain yang dikatakan oleh Bu Titin bahwa harus ada assessment, ya emosinya itu muncul why, kenapa? Ya, ada asesmen di situ. Bisa kita lihat dari sudut pandang social learning theory yang self-regulation tadi, sebetulnya social learning theory itu bukan teori kognitif, tetapi adalah teori behaviorisme sebetulnya. Ya, kesannya seperti teori kognitif, tapi sebetulnya dia diadopsi dari teori behaviorisme. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teori belajar behaviorisme, ada yang namanya ABC, antecedent behavior konsekuensi. Ya, kenapa muncul ledakan emosi? Kenapa perilaku itu muncul? Kenapa itu marah muncul? Behavior. Nah, ibu bapak dalam pembelajaran kita nggak langsung ujuk-ujuk, oh ini begini, nggak bisa begitu. Kita memang harus terapkan bahwa kenapa dia muncul, apa perilaku yang mendahului. Nggak ada perilaku yang tanpa sebab apa-apa, itu nggak ada. Itu adalah, Bu, dia marah tanpa sebab, nggak ada. Itu kegagalan kita dalam mengidentifikasi faktor penyebabnya. Ya, itu kegagalan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua untuk memahami siapa anak kita, siapa peserta didik kita. Pasti ada yang namanya antiseden. Apakah setengah jam, 5 menit, setengah menit sebelum perilaku itu muncul atau someday, ya, ada anak yang dia ingat perilaku gurunya negatif gitu ya sama dia dan dia berikan dan dia luapkan emosinya hari ini. Dia diperlakukan tidak bagus kemarin, kemudian dia luapkan sekarang. Ada yang begitu. Nah, ada yang memang kita bisa identifikasi, oh iya, dia marah karena apa? Karena ada cuaca panas. Bisa. Dia ngamuk, dia marah hanya karena hal-hal yang kecil begitu. Apalagi pada kasus anak-anak nonverbal. Nah, Pak Mul, mungkin ada anak yang memang belum bisa berbicara sehingga kata si kata Rita Jordan, ya, perilaku itu adalah komunikasi. Ya, artinya apa? Ibu dan bapak mesti memahami apa ya kira-kira ketika anak itu bisa ngomong dia mau mengatakan apa? Ibu aku lapar, ibu aku panas, ibu aku nggak suka dengan cara ibu, ya. Ibu aku capek, ibu aku pengen istirahat. Nah, jadi dari mana kita tahu itu antecedent? Terkadang kita sebagai seorang guru lupa hal-hal yang kecil, tapi yang kecil itu mempengaruhi perilaku seorang anak. Nah, baru konsekuensinya ngapain? Kalau karena dia ngamuk, marah, emosinya memuncak karena panas, kasihlah kipas angin atau taruh dia di ruang ber-AC, misalnya begitu, ya. Jadi harus ada apa namanya asesmen ABC tadi. Nah, ketika asesmen ABC itu muncul, oh udah tahu nih, gitu ya. Nah, ibu bapak bisa asesmen lagi. Apakah perilaku itu karena mau escape, ya, atau attention, ya, atau tangible,
atau karena sensori, atau karena kegagalan komunikasi. Nah, konsekuensi setiap perilaku itu akan berbeda. Nah, itu semuanya dari behaviorisme, termasuk social learning teori yang self-regulation tadi. Jadi, ketika perilaku yang dimunculkan, kan ada tuh trik-trik oleh Bapak Ibu tadi gitu ya. Itu contoh-contoh ya, trik-trik yang bisa dilakukan di lapangan. Tetapi secara teoritis, Ibu dan Bapak harus melakukan yang namanya ABC. Sesudah di-asesmen, kemudian kenapa dionggokkan? Perilaku emosi itu muncul karena apa? Karena attention kah? Cari perhatian? Atau karena escape kah? Menolak sesuatu? Atau karena tangible kah? Menginginkan sesuatu? Atau karena sensori kah? Ya, input sensori. Gitu ya. Ada nggak orang marah-marah karena input sensori? Ada. Ada ketika anak, ini GSA ya yang banyak seperti itu karena input sensori, ada anak GSA, dia nggak bisa lihat cahaya yang tembus dari ibu dan bapak ketika kita di jendela yang berjeraja gitu ya, kan ada bisa tembus cahaya tuh gitu ya. Nah itu kan sinarnya seperti sinar laser ya, ada lurus kayak gitu kan ya. Ada anak GSA karena input sensorinya bermasalah, dia ketakutan dengan itu dan dia bisa marah, ngamuk karena itu. Ya, jadi bisa penyebabnya itu. Kemudian mungkin karena kegagalan komunikasi, karena komunikasinya yang nggak jalan. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Baru berikan konsekuensinya. Kalau dia attention gitu ya, jangan dikasih perhatian menjadi-jadinya beko. Kalau dia menghindar, escape, jangan berhenti Bu di situ. Oh, dia marah karena berhenti belajar. Oke, kamu istirahat. Next time ya, dia akan memunculkan perilaku itu kembali, perilaku marah, emosi yang nggak jelas untuk menghentikan pembelajaran. Ya, atau dia escape sudah tangible karena menginginkan sesuatu. Aku marah aja lah, ya, aku emosi aja lah, aku akan dikasih. Hati-hati, anak sangat pandai belajar dari perilaku orang dewasa. Kesannya kita udah hebat ya sebagai orang dewasa, padahal kita tidak. Kita banyak asal anak aman, kan begitu ya? Apalagi bapak ibu yang sudah punya anak, nih gue kasih gitu ya, yang penting diam, nggak emosi gitu ya. Nah jadi berhati-hatilah ya, selain dari social learning Bandura tadi, nah itu yang dicontohkan, marah itu boleh, itu untuk siapa? Untuk anak-anak yang verbal. Nah kamu marah, boleh kamu marah, silakan tunggui dia. Kamu kenapa? Ya, aku ini mama gitu ya. Nggak boleh, hap, diam. Tidak boleh menangis. Itu kan ala orang dulu. Kalau Bu Silvi dulu begitu, tidak boleh terdengar suara sehingga diragu tangih ke dalam. Itu sangat-sangat menyakitkan. Itu versi orang zaman dahulu ya. Nah, dan sekarang itu nggak bisa dibawa. Akhirnya apa, kita tertekan kan ya? Dan kita nggak bebas mengungkapkan perasaan. Dan terkadang itu yang membuat kita nggak bisa berkembang ketika besarnya. Ya, jadi hati-hati. Ada pola zaman dahulu yang memang bisa kita pakai, ada enggak? Jadi buat mereka yang verbal, boleh self-regulation. Kamu marah, kenapa? Boleh, kamu mau nangis, silakan. Ya, silakan menangis dulu. Nah, ketika contoh kasus gitu ya, saya Bu Silvi ketika mau pergi gitu, nggak pernah ngebohong-bohongin anak. Dia nangis silakan, oh Siva marah silakan. Ya, Umi tetap pergi walaupun Siva marah. Nah, jadi itu yang ditekankan. Jadi dia akhirnya ngontrol dirinya. Ada self-regulasi bahwa saat ini Uminya nggak kompromi. Tapi di lain waktu ada kompromi. Jadi kira-kira seperti itu. Yang namanya teori self-efikasi, self-regulasi. Gitu ya. Nah, terkait dengan reward. Ya, nah masih dari behaviorisme, ada feeding namanya. Feeding, apakah anak-anak makin lama makin tergantung dengan reward? Bisa jadi ketika ibu dan bapak tidak mengurangi sedikit demi sedikit rewardnya.
Reward itu tergantung usia dan kognitif ya. Semakin rendah kognitif anak, rewardnya itu harus semakin bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, bisa dimainkan. Coba, ibu bapak butuh reward dari suami. Nih, aku kasih mainan boneka yang joget-joget. Misalnya Bu Pit gitu kan. Dia lamanya masuk masakan Bu Pit hari ini kata Ajona. Dikasihnya hadiah rewardnya adalah boneka yang goyang-goyang. Cocok nggak itu? Nggak Iya. cocok. Tapi kalau Bu Pit umurnya 5 tahun, kasih rewardnya itu cocok gitu ya. Jadi reward itu semakin tinggi usia, itu semakin nggak bisa dilihat. Tinggal sosial, tinggal taktil, bisa tinggal berupa ucapan gitu ya. Tetapi semakin rendah kognitif anak, semakin kecil usianya, rewardnya itu semakin bisa dirasa, diraba, dimainkan. Kayak gitulah. Nah, ibu dan bapak sampai sekarang behaviorisme itu nggak bisa ditinggalkan. Cobalah kalau masak beko pabukuan. Bara sonyoda, dia kerupuk jari yang astagfirullah. Kerupuk jari yang Maizal Padri. Ya Allah. Nah, itu merusak suasana ya, mengganggu konsentrasi dan kefokusan. Apa tadi Bu Silvi mau bilang? Awas kalau tidak dikirim itu ya. Eh, apa tadi yang mau dibilang tuh gara-gara kerupuk jengkol tuh? Ya Reward, Allah. Bu, semakin tinggi Apa usianya. tadi? Apa tadi? Reward, Bu, Apa semakin tinggi usianya semakin reward ya, dalam semakin bentuk. Nah, kita nih beko masak gitu ya, masak yalah berudah-udah nih, dah lama sambana dah biasa senyo atau gitu. Lama gulainya dah apa aku gulainya rasua iya kabasuh gitu kan. Itu kan mau dilanting gitu ya masakan gitu ya. Tapi kalau dapat reward gini, dah enak nggak masakan? Masya Allah, istriku terima kasih. Kalau nak kambang kempis hidung istri gitu ya. Nah, artinya apa? Kita pun orang dewasa butuh reward gitu ya. Butuh nggak kita reward yang bisa dilihat diraba? Bu, nih masakannya enak, ku belikan cincin 2 emas gitu, suka banget kita gitu ya. Nah artinya apa? Walaupun kita sudah dewasa, yang namanya reward itu tetap kita butuhkan, reinforcement itu kita butuhkan. Nah tapi ketika perilaku itu baru dibentuk, misalnya anak-anak mau kita ajarkan tentang kepatuhan, itu langsung Bapak Ibu. Jangan nunggu besok dulu, tar ya kalau kamu sudah patuh 5 kali. Nggak akan patuh dia. Jadi kalau perilaku baru dibentuk, reward sesegera mungkin. Pada saat itu juga dan sesegera mungkin. Ya, kalau perilaku baru dibentuk. Kalau sudah dibentuk, itu boleh dikurangi. Dikit-dikit sampai hanya kepada reward sosial. Ya, jadi pembentukan perilaku itu tidak hanya dengan prompting saja, reinforcement juga. Nah, teknik pengurangannya itu namanya fading. Tetap dari teori behaviorisme. Jadi, ngurangin reward, ngurangin prompt sedikit demi sedikit. Gitu ya Pak Mulya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan kedua, pertanyaan siapa sih ya? Jadi apa yang kita bahas tadi di sini gitu, semuanya nyangkut di teori yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ada yang di rumah misalnya dia cerewet tiba-tiba di sekolah enggak. Ada yang namanya teori psikososial Erikson. Trust vs mistrust. Ya, itu persoalan kepercayaan selain ada kasus traumatik. Ya, ketika perkembangan itu nggak selesai waktu kecil, yakin dan percayalah ketergantungan dia sama orang tua sangat tinggi. Dan dia takut untuk masuk kepada lingkungan yang lebih luas. Bu, sudah 2 tahun. Bu, sudah 3 tahun dia nggak ngomong. Bisa jadi. Ya, karena perkembangan psikososialnya nggak sempurna waktu kecil. Ibu dan bapak ketika punya anak, ini calon ladies-ladies yang akan punya anak nanti, selesaikan setiap tahapan perkembangan anak. Kalau nyundak membaliak, balian anak tuh.
Ya, jangan begitu lahir langsung dikasih HP, Bu. Baru nongol tuh anaknya Pak Padri gitu ya, langsung dikasih HP. Baru nongol kepalanya, ya divideoin. 1 hari ya divideoin. 1 bulan ya divideoin. Anak itu dari kecil ya dia belum tahu apa-apa sudah biasa dengan handphone gitu ya. Nah makanya anak 1 bulan itu yang dia tengok itu handphone bukan mamahnya. Ya, nah jadi kembali ke sini, kalau dia nggak sempurna perkembangannya, yakin dan percayalah akan muncul nanti hambatan-hambatan dalam belajar. Kenapa? Karena perkembangan itu prerequisite, prasyarat untuk perkembangan tumbuh dan kembang selanjutnya. Nggak ada perkembangan fisik anak, jangan ditalantang-talantangi si anak gitu ya. Balian kalau memang harus dibalik gitu ya. Tengkurapkan ya. Kemudian rangsang bahasa bicaranya, lansang pipinya, mulutnya, lidahnya ya. Kemudian apalagi kognitifnya ya, dengan apa? Bahasanya dengan berbicara, jangan nyusui anak kemudian tangan ke HP. Awas nanti Sentia, oh siapa ko, Ika, Dila, Lagen gitu ya, mimiin anak gitu ya, handphone dipegang. Lihat IG-nya si ini enggak sih? Siapa artis yang hidungnya mancung, orang orang Padang itu? Dia nggak pernah ngasih anaknya ke pembantunya. Dia sendiri yang jaga anaknya. Nikita Willy. Nikita Willy. Tuh, Nikita Willy. Ya, itu dia nggak kasih ke pembantunya. Ya, dia ikuti setiap anak. Nah, si Ria Ricis gitu ya, dari kecil anaknya sudah distimulasi sensori. Yang benyek ada, yang keras ada, yang segala macam. Sudah distimulasi. Jangan nak belepotan. Ih, mama jijik. Jangan begitu. Ya, bahwa itu semua prerequisite untuk berikutnya. Kalau bila perlu ada yang buang-buang nasi dilelean jangan di atas rumah ditabur-tabur gitu ya. Kan ada siapin meja kursinya, ditaruh di sana. Bapak Ibu jangan jadi pembantu, ya. Jangan semuanya dilayani. Sayang mama, yuk suapin. Orang bule itu celepotan, anaknya talanjang bule, pakai pemper saja, itu ditaruh makanan di atas mejanya, ya dibersihin lah, steril dulu ya. Silakan dia mau nyuap gimana. Nah, jadi kalau perkembangan terhambat, yakin dan percayalah. Hanya untuk ngomong saja butuh trust, ya, kepercayaan. Nah, tadi ada Ibu Yutri yang dia buat ngomong harus ditutup. Berarti kan yang sebetulnya dia nggak percaya sama orang. Karena salah perlakuan sedikit, ya, itu lama menumbuhkan dia untuk bisa percaya ke orang lain. Nah, itu dia teori Erikson psikososial trust vs trust. Itu terjadinya kapan? Waktu usia anak di bawah usia 2 tahun. Tapi efeknya luar biasa. Jadi Bapak Ibu belajarlah yang fokus saat ini, yang calon-calon ibu, calon-calon mama, calon bapak juga, udah jadi bapak-bapak ya. Jadi sempurnakan perkembangan anak kita. Ya, selesaikan dia di tahap-tahap perkembangan. Jadi harus banyak baca. Apa perkembangannya? Tuntaskan. Kalau tidak tuntas berefek. Ya, kasus dari Bu Pit tadi gitu ya. Ada siswa Bu Silvi juga mutisme, ya mute, nggak mau ngomong. Sama guru itu cuma smiling saja. Memang ada kisah traumatik di balik itu. Dia punya pembantu, pembantunya ternyata jahat. Ya, dan nggak mudah. Masa sih cuman itu aja susah? Nah, itulah dia. Perkembangan itu nggak semudah yang kita katakan. Ya. Nah, ketika itu tidak dilewati dengan baik, ya, tidak clear, tidak selesai, tidak tuntas. Bu Bapak pernah enggak melihat Ibu dan Bapak ada enggak lah tua-tua kini kok, lah tua-tua, lah senior-senior itu masih suka dengan boneka, asik saja dengan boneka, ya. Nah, kenapa? Mungkin waktu kecilnya nggak puas dengan boneka. Ada nggak anak-anak kecil hobi guling-gulingan, merosot, merambat, ya? Mungkin dia tahapan ketika kecilnya nggak ada melalui tahapan merayap, ya. Jadi kalau nggak ada tahapan myeloparui,
Suruh anak melo parui. Nanti kalau tidak dilewati itu, jangan senang dulu. Oh, anak saya lompat perkembangannya. Itu nggak clear. Ya, itu harus diselesaikan. Jangan bangga dengan lompat. Nah, jangan bangga pula anak saya loncat kelas. Nanti ada fase di SMA kah, di kuliah kah, dia jemput masa bermain itu. Ya, nggak mau lagi belajar. Aku nggak mau diatur-atur sama mama aku mau main. Ya, nggak jauh-jauh. Ya, contohnya ada di lingkungan Bu Silvi. Dia ketika waktu kecil itu dipus banget. Semua les A, les B, les C, les D, les F. Ya, anak Bu Silvi pernah tuh, nak les ya. Nanti dia pernah protes. Nggak ada waktu bermainnya. Nanti aku seperti Aukarim, kata dia. Aukarim tahu ya, saya nggak tahu Aukarim itu ternyata siapa gitu ya. Ternyata Aukarim itu dulu sama mamahnya gitu ya. Waktu dia masih di kampung dia berjilbab, anak yang cerdas, nyampe di Jakarta lost control semuanya. Fase-fase yang tidak dia nikmati ketika masa dia remajanya, anak-anaknya dia jemput lagi. Jadi nggak usah diuber-uber lah untuk kognitif ya. Dia akan bisa. Allah itu Maha Pencipta yang sempurna. Ya, jika hal itu tak terlewati, bantu oleh kita untuk melewatinya. Ada fase-fase kematangan. Kalau enggak, maka disusun teori kematangan. Ya, orang itu dianggap matang ketika ini. Kucing saja, kalau enggak matang nyola kawin, kan ada kucing kok dia makanan pelet-pelet tuh, dia cepat mau nikah. Nah, 8 bulan nyola nak kawin, kawinkanlah, enggak berhasil anaknya tuh. Atau dia apa namanya? Keguguran. Nah, itu kucing, apalagi manusia. Jadi ada tahapan kematangannya masing-masing. Selesaikan tahap perkembangannya, ya. Nah, jangan buru-buru, orang tua kadang terpacu oleh orang tua lain. Sebetulnya yang berkompetisi itu orang tua, bukan anaknya, ya. Orang tua yang banyak maunya. Ibu bapak, kalau ibu bapak yang di sekolah yang apa namanya itu? Yang terapi-terapi itu yang dipacu itu kan orang tua atau anaknya. Orang tua kadang yang banyak maunya harus begini, harus begitu gitu ya. Padahal anaknya belum siap untuk itu. Nah, jadi kira-kira begitu yang nggak mood itu, misalnya nggak ngomong itu karena dia nggak teras sama orang. Ya, jadi sempurnakan perkembangannya. Selain ada mungkin ada guru perlu refleksi juga kalau mukanya nggak ramah gitu. Hai, belajar kini yo, gitu kan? Belajar ibu kini, mengawak dajo ngecek-ngecek gitu. Tambah lari lah selero anak gitu ya. Nah, itu guru perlu juga refleksi. Sudah smiling belum? Mukanya sudah ini belum? Sudah berjiwa anak-anak, yang diajar anak-anak loh. Ya, Bapak Ibu juga harus ikuti perkembangan anak. Jangan ngajar anak-anak bantu aja mahasiswa bantu gini kok. Ya, ngajar anak-anak harus persis seperti anak-anak juga. Nah, enggak perlulah diajarkan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah di situ. Terkadang kita lupa gitu ya. Mungkin karena kita sudah mengajar berpuluh tahun ya, kadang awak lupa bahwa yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Ekspektasi kita itu adalah ekspektasi orang usia kita. Nah, kita boleh berekspektasi, tapi ingat anak kita siapa, ya. Nah, mungkin salah satunya karena itu saya ngelihat dari teorinya ya Bapak Ibu udah ngasih contoh kecil-kecilnya gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan siapa lagi ya? Yang terakhir, yang ketiga? Yang terakhir pertanyaan Kak Fitri tadi, Bu, yang Yang membelajarkan IQ-nya lemah. Ingat teori kognitif PAC. Ya, teori kognitif PAC ada yang tahapan konkret, sensor motor gitu ya. Jika anak masih di tahap konkret, jangan paksa dia belajar untuk tahap abstrak. Anak-anak dengan kognitif rendah lebih banyak belajar itu adalah di fase konkret. Jangan buru-buru ajarkan angka. Jangan buru-buru ajarkan menulis. Jangan buru-buru ajarkan berhitung. Jangan buru-buru kasih angka-angka, flashcard segala macam gitu ya. Matangkan dulu konkretnya.
Udah tahu belum dia makna? Jangan kasih angka 1 jika dia nggak ngerti itu apa 1. 1 itu abstrak atau konkret, Bapak Ibu? Angka 1 itu konkret atau abstrak? Kayak flashcard, kayak flashcard, ya, apalagi kayak piktogram, silakan. Tapi mantapkan dulu tahapannya. Anak Bapak Ibu ya, starting pointnya di mana? Ya, jadi mulailah dari sana, gitu ya. Artinya apa, Ibu Bapak, dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa perkembangan itu harus dimantapkan dulu. Nggak bisa ndak. Ketika anak bahasa bicaranya nggak mantap, gitu ya, dia nggak akan bisa berkembang. Nanti akan terjadi apa? Mungkin disleksia, ya, mungkin diskalkulia, ya, mungkin apalagi bermacam-macam. Ya, ketika memang dia nggak berkembang bahasa komunikasinya dari awal. Ya, mungkin dia ngomongnya lompat-lompat, loncat-loncat. Ya, nah jadi itu dimantapkan dulu. Ya, jangan buru-buru kasih handphone. Handphone tuh nanti sebagai reward kalau sudah tuntas apa yang diharapkan. Ya, kalau bahasa verbal, bahasa nonverbalnya. Ya, kalau bahasa nonverbalnya belum mantep gitu ya, bahasa ekspresifnya atau verbalnya jangan dulu. Ya, tapi kalau itu pada kasus anak-anak yang memang harus mengikuti urutan. Tapi pada anak-anak yang tipikal, itu kan nggak harus tunjuk hidung, tunjuk mata, kan nggak gitu ya. Sambil main misalnya, adek, ini mata, sekalian tunjuk, sekalian ucapkan. Ya. Nah, jadi ketika ibu bapak punya anak kecil, ketika bapak ibu lagi ngajar, itu handphone singkirkan dulu. Fokus ke anak ibu. Selesaikan, tuntaskan. Ya. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 5:23. Jadi jika ada nanti yang akan ditambahkan, ya silakan besok. Ya Ibu Bapak ya. Boleh ya. Pamit undur diri dulu. Kita selesaikan dulu bersama-sama. Saya yakin ini para ibu-ibu ini akan memasak. Kalau nggak masak, pergi ke pasar beli makan. Beli untuk berbuka. Oke? Oke Ya, Bu. Bapak Ibu. Ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya pas lah. Ya Bu. udah, Bu. Jika yang ingin ada yang ditanyakan besok saja. Jadi Bu Ya, Silvi yang buru-buru nutup nih, ya. Iya, Jangan Bu. lupa itu kerupuk jengkol jangan lagi ditaruh-taruh situ. Kalau nggak akan dikirim. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Nah, tuh. Oh. Itu kenapa pula bikin konsentrasi pecah. Oke Bapak Ibu, kita tutup sampai di sini. Betul, Besok Bu. Bu, sebentar sebelum ditutup Betul, mau Bu. tanya. apa? Mau Betul, Bu. tanya, Bu. Betul. Oh ya, apa itu? Ibu untuk kelanjutan abstrak itu gimana, Bu? Oh iya, jadi kan udah Bu tanya, udah Bu kirim gitu ya Bu screenshot dari si Abj-nya ke Prof-nya. Jadi kata beliau gini, kita tunggu dulu ya dari Pak Dekan gitu kan. Ibu bilangin, Prof, ini abstrak mahasiswa, mereka sudah submit. Tapi itu artikel jurnalnya tidak terindeks gitu. Tunggu dulu Bu Silvi, ado cilai di UPM, kata beliau begitu. Ya, tapi kalau tunggu-tunggu tuh kita rempong ya. Iya, karena Iya, Rempo akhir mau Maret memastikan ini, perjalanan kita lagi. Ya, akhir Maret ini submit terakhir, Bu, untuk abstraknya. oke. Oh, Kan tapi udah kan tanggal sudah 20 disubmit bulan. kan ya? Sudah disubmit kan ya? Tapi ditahan dulu kemarin, Bu. Jadi disubmit. Di hold Oke. dulu. Tapi nggak Iya, apa-apa, Bu. submit saja dulu. Ini sudah tanggal 29, jadi nggak jadi kita. Cuman kata beliau jangan berbayar dulu, gitu. Submit saja nggak apa-apa, ya. Sehingga nanti
Jadi gini, kalau rasanya beliau terlalu lama, kita ambil langkah saja lah ya. Kita cari Iya, Bu. sendiri gitu kan. Heeh. Ya, biar kita Karena tidak ter apa ini namanya? iya, Ya, terkendala ya di PHP gitu ya. heeh. Sekarang lagi menunggu kepastian itu, Bu. Tadi udah WA tadi ke WA Ibu juga memastikan itu, tapi belum balas. Nah, iya Memastikan ya. itu. Nah, terus untuk ini untuk ke autisme Jannah apa? Beliau Raudah, Raudah. Raudah ya, Raudah autisme itu saya udah kontak dengan Bu Hasnah Toran, beliau dosen UKM. Siapa tahu kita bisa ke UKM S2 melalui beliau gitu ya. Nah, Iya, untuk betul, Bu. kejanahnya itu beliau tidak menerima lawatan pas bulan Agustus karena sedang perbaikan. Jadi mereka sedang Oh, prepare, nanti kita cari mungkin SLB Kelang saja. Beliau sempat nanyakan, Ibu butuh SLB mana gitu ya. Saya nggak tahu juga apakah Kuala Lumpur itu jauh dari tempat beliau, nggak tahu. Jadi di Kuala Lumpur Ibu gitu ya, beliau belum jawab. Kalau seandainya beliau belum jawab, ada opsi kedua ya. Nanti akan apa? Nanti akan di follow up lagi ke Dayana namanya. Beliau kebetulan mengajar di SD apa SLB sana gitu. Tapi itu untuk anak tunanetra. Nah, Ibu berusaha untuk mencari yang beragam sih sebetulnya gitu ya. Tapi kalau autis itu karena dilihat memang ininya bagus gitu, apa namanya, pelayanannya bagus, sistemnya bagus gitu ya. Tapi yang di Kelang itu saya belum lihat webnya. Nanti kita sama-sama cari web lah yang terkait dengan SLB di sana biar kita bisa apa namanya, bisa ada pilihan gitu ya. Mungkin Ika tolong ingatkan ya Kak ya. Ibu kalau enggak diingatkan lupa Ibu nanti nikah gitu. Silakan disubmit dulu apa disubmit dulu abstraknya. Nanti kalau seandainya kita tidak dijadi di sana kan kita tinggal email bahwa kita menarik lagi abstrak kita gitu. Nggak apa-apa, submit saja dulu ya Kak ya. Dibantu submit. Nanti kita tinggal tarik sih gitu ya. Untuk artikel sebetulnya, nah ada lagi di Solo ya. Di Solo itu kemungkinan untuk masuk Sinta 2 ada. Nah, saya punya teman bisa membantu Bapak Ibu untuk masuk Sinta 2. Nah, nanti Ibu Bapak silakan serius. Karena persyaratan Ibu Bapak untuk ujian sebetulnya kan Sinta 2 cuman. Ya, bukan Scopus gitu ya. Jadi silakan persiapkan juga artikelnya dari tugas mata kuliah yang kemarin. Nah, dibagusin. Nah, nanti coba saya akan berkoordinasi dengan Pak Edi untuk bantu Bapak Ibu misalnya edisi sekarang submit 4, edisi berikutnya submit lagi gitu ya. Karena kalau langsung submit takutnya tidak diakui. Nah, oke gitu ya Pak Dria, nanti Ibu coba cari SLB, kemudian kalau seandainya tidak ada keputusan dari Prof. Firman, nanti Ibu akan cari juga melalui kawan-kawan di Malaysia. Kan tidak enak ya, beliau menawarkan tiba-tiba kita melarikan diri gitu ya, nggak enak juga. Tunggulah kepastian beliau, mudah-mudahan besok Ibu telepon dan WA beliau sambil bertanya ke Pak Dekan ya. oke, siap, Apalagi Bu. yang Ya. dipertanyakan terkait dengan itu ke Malaysia. Oke ya, Ya. cukup ya. Penali mungkin untuk Mm-mm. keputusan itu paling lambat kita bulan April sudah ada akhir April sudah kita kejelasan, Bu, masalah waktu berangkat kita semakin dekat juga gitu, Bu. Iya, iya, oke. Karena itu berkaitan juga dengan ini tuh apa namanya Tiket, pergerakan tiket dan yang lain. mata Iya, uang. Oh ya, tiket, iya, ya. betul. Ya, oke. Makin jauh kan itu tiket bisa lebih rendah ya. Heeh. Mhm. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Dulu, Bu. Cukup, Bu. Hah? Cukup. Oh, Dulu, cukup. Bu. Oke, Bu. Bapak Ibu. Sudah dipoto belum? Foto dulu, foto dulu. Bu, Foto dulu. Siapa yang akan memoto? Itu aja, Bu. Tunggu, 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 tunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Selamat berbuka Bapak Ibu, selamat mempersiapkan berbuka pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi amal ibadah kita ya. Sampai ketemu besok. Mohon ingatkan Ibu ya kayak jam berapanya nanti sekitar jam